Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Mari kita meneruskan kajian surah Al-Baqarah. Pada pagi ini kita mulai dari wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walaupun pada Ahad yang lalu sudah kita kaji, tapi untuk kepentingan lebih dalam kita mulai dari wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa dalam pengertian yang kemarin telah kita kaji, bahwa al-muttaqin itu adalah isim fa'il. Isim itu kata benda, lawannya fi'il, kata kerja. Kata kerja selalu dibatasi oleh waktu. Ada past tense, fi'il madhi, berarti masa lalu. Pernah, telah. Present tense, fi'il mudhari', berarti masa sekarang, sedang, atau masa yang akan datang, akan. Itulah fi'il. Tapi isim, kata benda, memiliki sifat permanen, tetap, karena tidak dibatasi waktu. Mobil A17 AM itu kata benda. Kemarin mobil, sekarang mobil, nanti tetap jadi mobil. Ketika suatu kata kerja dirubah menjadi kata benda, maka sifat waktunya hilang. Contoh, amana, pernah atau telah beriman. Yu'minu, sedang beriman atau akan beriman. Al-mu'min, orang yang beriman. Sudah sifat permanen. Nah, dalam kasus al-muttaqin, maka dia bukan ittaqo, bukan juga yattaqu, yattaqi, bukan juga ittaqu. Kalau ittaqo berarti pernah bertakwa, yattaqi sedang bertakwa. Kalau al-muttaqun, al-muttaqin kapanpun bertakwa, punya sifat permanen. Jadi punya sifat permanen ya, al-muttaq. Yang kedua yang kita kaji kemarin untuk mendasari al-muttaqun, di sini kalau kita kaitkan dengan zalikal kitabul la raiba fihi, dengan menggunakan model mubtada khabar yang saling berbeda, membuka peluang bahwa al-muttaqin menyasar bukan hanya kepada orang yang setelah beriman, setelah berislam menjadi bertakwa, tapi ada juga orang yang masih belum Islam tapi sudah menjalankan nilai-nilai takwa ya. Karena zalikal kitabu boleh jadi ini adalah soal
orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang memang sudah lama menunggu datangnya kitab terakhir, nabi terakhir. Maka kata Allah, tuh kalau kalian nunggu, zalikal kitab, itu kitabnya, la raiba fihi, tidak perlu diperdebatkan. Iya, itu adalah kitab yang ada di dalam pengkabaran Injil, pengkabaran Taurat, dan sudah menjadi pergunjingan kalian. Nah, itu maka lil muttaqin ini juga membuka jalan tuh, bahwa yang dimaksud juga termasuk mereka yang mau bertakwa kemudian berislam. Jadi takwa itu bisa dua kemungkinan. Bisa sudah Islam lalu menjaga sholatnya, menjaga sedekahnya, menjaga sikapnya supaya tetap konsisten dengan Islam. Hati-hati takut terjerumus ke jalan yang sesat. Itu disebut bertakwa. Tapi ada juga orang yang memang sudah berhati-hati, akhirnya mendapatkan hidayah. Sudah bertakwa barulah berislam. Yang penting takwa adalah jalan menuju terbukanya peluang mendapatkan hadiah dari Allah. Apa hadiahnya? Ya hudan, itu petunjuk. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri bertakwa itu merupakan prasyarat. Ada prasyaratnya. Tidak semata-mata orang punya nilai-nilai ketakwaan baik sebelum Islam maupun sesudah Islam. Syaratnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, sekarang kita kaji yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma, dan min ba'diyah. Berarti kalau punya 100 bukan 100 yang diminta, setengahnya. Kalau punya 1 kurma paruh hari, yang diminta dikembalikan pada Allah cuma setengah kurmanya. Itu min. Wa min ma, mahnya adalah artinya apapun, apapun. Wa min ma, kita baca dari ma dulu. Ma razaqnahum, itu realitas. Itu adalah fakta yang tidak dapat dibantah, bahwa ma razaqnahum, kami razaqna, kata Allah, kami telah kasih kalian ma apapun. Kalian gak punya apa-apa, kami yang kasih ma apapun. Nah, apapun yang kami kasih itu min, cuma sebagian kok. Yunfikun, tolong keluarkan. Berarti soal hartakah? Soal uang? Jawabannya ya harta, ya uang, ya semua hal tentang kita. Itu mah ya, apa yang kita miliki, ya semua hal, karena kita asalnya tidak punya apa-apa. Nah, itu wajib dinafkahkan, tapi tidak seluruhnya. Hanya min ba'diyah, setengahnya. Kalau punya 1 kurma ya setengahnya. Kalau punya 2 kurma ya salah 1 kasihkan. Itu yang dimaksud wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada beberapa hal yang menjadi kenapa kita ulang mengkaji pada pagi ini, walaupun pada minggu lalu kita telah kaji, untuk pendalaman dari apa yang dimaksud dengan wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang pertama adalah lihat dulu teksnya.
Di situ yunfiquna tidak dijelaskan apakah yunfiquna lil masakin, apakah yunfiquna lil yatama. Tidak ada tuh yunfiqun. Allah tidak mempersoalkan itu. Yang dipersoalkan adalah yang pernah dikasihkan Allah, tolong kasihkan kembali. Tentu diminta kembali oleh Allah. Kapan? Ya sekarang diminta kembali. Dan rupanya itu sulit. Walaupun kemudian kata Allah, tuh kasihkan kepada yang butuh. Allah tidak butuh, tapi yang butuh orang lain. Mungkin karena dia yatim, mungkin karena dia miskin, mungkin dia karena orang yang memang minta pertolongan, mungkin karena dia istri, mungkin karena dia anak. Berbagai macam alasan yang melarang kita kemudian bakhil, termasuk kedudukan suami dan kewajiban untuk menafkah kepada istrinya. Bermacam-macam. Tapi ini membuktikan yang dulu kami berikan padamu atau yang pernah saya berikan, tolong kembalikan pada Allah. Walaupun penerima manfaatnya bukan Allah, tapi orang lain. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Ada dua pihak. Saya memberikan sesuatu. Satu pihak Allah menerima. Satu pihak orang lain, mungkin miskin lah, yang menerima. Sebetulnya di tangan siapa harta kita kemudian? Nah, ya kita orang beriman pasti yakin di tangan Allah. Ternyata tidak segampang itu. Kalau kita sholat, maka begitu kita dua kali salam, maka malaikat menutup catatan amal kita, dipuntun oleh malaikat. Rohali sholat duhur tanggal 13 Aib, sholat subuh 13 April 2021. 90 udah selesai 90. Sedekah infak tidak. 20 tahun kemudian bisa dihanguskan nilai pahalanya. 30 tahun kemudian bisa dihanguskan oleh Allah pahalanya. Kenapa? Karena ada permainan dua penerima ini. Kalau sholat sudah 2 kali salam, dicatat oleh malaikat makbul, diterima sebagai suatu amal soleh, maka diberi puntun. Tidak ada pembatal pahala karena tidak ada paskanya. Tidak ada pasca syaratnya. Yang ada cuma prasyarat, wudu, niat, kaifiatnya benar, itu prasyarat. Pasca syaratnya enggak ada. Ada syarat sebelum amal, ada syarat setelah amal. Sholat selesai, haji juga, haji juga tidak ada pasca syaratnya, tapi infak ada pasca syaratnya. Maka alladzina yunfiquna, atau kita baca dulu dari konstruksi berpikir 261-nya. Digambarkan oleh Allah keuntungan yang menggiurkan kalau kita infak dengan basis alladzina yuqimuna bil ghaib. Ini kan soalnya masalah alladzina yuqimuna bil ghaib ini. Maka dia akan mendapatkan laksana
satu biji butir yang memiliki yang tumbuh dengan jumlah cabang 7. Mari kita asumsikan setiap cabang itu kemudian 100 biji timbul. Dari 100 biji timbul lagi 7 batang. Jadi perkelipatan 700 keuntungan. Itu yang dapat diinformasikan oleh Allah untuk agar kita bisa mengkalkulasinya. Paling mudah begitulah, matematika kita bodoh. Apa kata Allah? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu matematika kalian. Tapi soal bagaimana cara melipat gandakannya urusan Allah. Itu matematika Allah. Paham gak itu? Kira-kira dibuat gambaran perkelipatan 700 sudah tergiur belum? Itu Allah udah membantu kita memahami. Yang sebenarnya gak segitu. Dan tidak begitu. Allah selalu bertindak lebih dari apa yang kita bayangkan, lebih dari ekspektasi yang kita bangun. Kadang kita menyiapkan jamuan, dilaporkan 100 tamu akan datang, tapi 5 menit tamu akan datang, masih saja gelisah, khawatir gak cukup hidangnya. What next? Bahkan kemudian setelah tamu itu datang menikmati hidangan, bisa bungkus masing-masing pulang. Kita menyebutnya barokah. Barokah adalah sistem yang ditetapkan Allah sebagai suatu balasan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, karena lebih. Ganjaran itu adalah bagian dari barokah. Ketika Allah mendelivery kepada kita, tuh 700 kali lipat, sudah dapat matematikanya. Tapi itu matematika kita. Yang sebenarnya adalah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah dengan caranya sendiri memberikan berapa dan bagaimana. Itu menarik. Kalau kita yakin yu'minuna bil ghaibi, sebenarnya membuh 8.000 kali lipat, membuh 1.000 kali lipat, membuh 1.000.000 kali lipat. Jadi tidak pernah bisa dibatas. Wallahu wasi'un alim. Itu semua karena Allah itu luas, alim, dan tahu kalian itu 700 kali lipat juga sudah kudune berang. Berak guna apa? Apa gune berak itu gune? Takut kotorannya. Nah, baru kita masuk. Nah, setelah diberi motivasi dengan sistem penggandaan 700 kali lipat keuntungan bagi orang yang berinfak dengan dasar alladzina yu'minuna bil ghaibi, maka Allah menjelaskan alladzina yunfiquna amwalahum, siapapun yang kemudian menginfakkan karena yakin ada perkara gaib. Apa amwalahum? Berhenti dulu. Yang asalnya marozaknahum, oleh kita dikonversi jadi milik saya. Ini properti saya, ini kekuasaan saya. Kita lupa yang ngasih tangan Allah, ini tangan saya. Kita lupa yang ngasih oksigen Allah, ini kebutuhan milik saya. Maka disebut amwalun. Tuh ya, mewakili dari posisi kita yang tadinya diberi Allah kemudian jadi main, milikku. Ya. Fi sabilillah, di jalan Allah.
summa la yutbi'una ma anfaqu, tapi ada pasca syaratnya tuh. Kapan itu jangka waktu pasca syaratnya? Sampai mati. Sejak kita melakukan tindakan infak. Apa pasca syaratnya? Kalau pasca syarat ini dilanggar, batal itu. Yang batal mana? Ya tadi, wallahu yudha'ifu liman yasha. Batal. Keluasan wasi'nya Allah. Karena Allah alimun, tahu kok nggak bisa ditipu, bahwa ada di antara kita di kemudian hari, kemudian bulan, kemudian tahun itu melanggar pasca syarat. Apa pasca syaratnya? Summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adzan. Ada dua. Tidak boleh diikuti kapanpun terhadap tindakan tadi. Satu namanya manan, yang kedua adzan. Manan itu artinya mengulas kebaikan. Adzan tindakan menyakiti. Paling eksplisit mengulas kebaikan itu adalah, kamu nggak ingat tak dulu saya bantu? Kapan Pak? 20 tahun yang lalu. Maka batal. Segala hal yang dijanjikan Allah, baik menurut versi matematika kita yang 700 kali lipat, ataupun luasnya kemauan Allah untuk memberikan barokah berupa ganjaran yang yudha'ifu liman yasha. Innallaha wasi'. Batal. Itu eksplisit. Yang implisit tetap mewakili kata man. Yang kedua adzan, tindakan menyakiti. Selalu dipicu dari mana? Akhirnya membuat orang itu sakit, pernah menerima sesuatu. Ketika kita bicara pada seseorang, kamu lupa jasa baik saya, dia sedang mengontrol orang. Pertanyaannya, dulu dia berinfak ke siapa? Tuh. Terungkaplah 20 tahun kemudian, dia ingin mengontrol orang itu dengan jasa baik. Namanya mannan. Jasa baik itu mana? Bukan jasa baik, rekam jejak baik. Rekam ke jejak kebaikan. Itu mannan, ya, yang membuat suatu kebaikan harus diulas, diingatkan, di memori stretching, ya. Nah, yang kemudian efek psikisnya ada, sakit, terluka karena orang dikerdilkan, dikooptasi, dikontrol, itu namanya ada. Akhirnya wallahu wasi'un, pada luas yang akan diberikan Allah. Tapi jangan coba-coba menipu. Wallahu alimun, tahu kalian tidak pernah memberi sesuatu pada saya. Allah bukan hanya akan membuktikan bahwa kita dulu 10 tahun yang lalu berbohong, bukan memberi pada saya, bukan mengembalikan kepada saya. Sebetulnya mengembalikan, ya, karena diberikan oleh Allah. Walaupun kepada anak yatim, orang miskin, terungkap, dibuktikan. Ketika kita menagih, mana balasan kamu atas kebaikan saya? Maka runtuhlah skenario matematika kita, tapi juga runtuh juga kemauan Allah untuk melipat gandakan. Itulah yang disebut dengan pasca syarat. Kasus ini menarik. Bagaimana kita dihadapkan pada dilema antara yu'minuna bil ghaibi dengan yu'minuna bil hadir. Betapa sulit berinfak bil ghaib. Hanya dengan jebakan dihadirkan seseorang, anak yatim, orang miskin, istri kita, anak kita, ngelunjak sira bocah, urang inget tak sekolah akan sira aja. Itu kan apa?
kurang ajar. Lalu kita berharap mengontrol anak kita karena perang menafkahi. Oh, berarti dulu saya hangus itu. Pahala saya memberi nafkah, mengembalikan milik Allah pada Allah melalui pemeliharaan anak. Ngeri nggak tuh? Jadi luar biasa. Dasar-dasar tauhid amal itu yu'minuna bil ghaibi. Satu ya. Nah, begitu juga yang surat At-Taubah yang kemarin kita bahas. Sekarang dirubah caranya oleh Allah. Oke, kamu kesulitan ya, kamu biasa dagang sih, cari untung. Maka oleh Allah dirubah, mau bertransaksi dengan saya bayar nanti. Itu kan seolah-olah keren ya. Padahal itu mencoba bertolak dari empiri kita, maunya dagang. Maka kata Allah, oke, saya juga mau ikutan dagang, jualan, tapi saya bayar nanti. Nggak sanggup kita kan. Nah, fenomena mannan wala azan ini namanya fenomena pasca syarat. Sudah berapa ribu kali infak Buneng, baik Buneng Yati Enda maupun Neng Suliah. Sudah berapa ribu kali infak? Sudah berapa yang hangus pahalanya itu? Karena belum mati-mati kan dua orang ini kan. Nah, oke ya. Sekarang kita rubah lagi. Transaksi dengan Allah berarti kita mindahkan uang ke rekening siapa? Rekening kita di bank Allah. Sudah berapa yang hangus itu uang kita dari rekening itu? Tidak berpindah lagi, hangus. Sama dengan terlanjur keluar ke anak yatim 20 tahun yang lalu, sekarang semuanya hangus. Hangus, bukan pahalanya hangus. Kan uangnya udah dipakai anak yatim, kan udah dipakai anak kita. Uang kita betul-betul udah habis, pindah ke bank Allah, tapi dalam posisi terdelet. Akhirnya dihisab, kita buka rekening kita nol, terdelet. Pasca syarat namanya. Qaulun ma'rufun. Ini akan saya perbaiki ya, karena sudah lama jadi salah kaprah. Qaulun, ucapan, ma'rufun, yang baik. Ternyata kita mengalami dilema. Bingung amat ya. Saya ngasih, saya tahu anak ini nggak pernah punya rasa terima kasih. Saya nggak siap secara mental. Saya tidak siap secara mental memberi nafkah berbasis yu'minuna bil ghaib. Saya sulit. Primen. Kalau saya kasih di rekening bank Allah, hangus dong saya. Saya siap. Primen ini. Kita nggak pernah menyadari sebetulnya saat itu kita nggak perform banget. Bayangkan kita sebetulnya tidak tahu diri. Secara performan kita tidak sabit akdaman, tidak kokoh untuk berinfak. Prasyarat kita nggak terpenuhi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tapi kita ngotot. Padahal kata Allah simple banget. Kalau kalian nggak siap berinfak alladzina yu'minuna bil ghaib, ini ayat ini akan menjelaskan bahwa kalau sudah terlanjur nggak bisa ya. Lihat, qaulun ma'rufun, mendingan ngomong baik-baik deh ke orang yang minta tolong. Wa maghfiratun, dan juga minta maaf. Maaf deh Pak, sumpah saya lagi nggak siap membantu. Itu khairun,
jauh lebih baik dari kalian berinfak. Ini cara membaca yang saya kurang senang. Kalau ada orang ngomong baik-baik itu adalah sedekah. Dari mana ceritanya? Ini Allah lagi ngasih solusi. Ingat, daripada nanti hangus di rekening bank Allah itu, jangan coba-coba nekat infak, karena kami tidak akan bisa nerima sekedar tobat kalian. Ini betul diingatkan. Buat apa Allah ngingetin ini kalau ada soal-soal tobat nggak terima? Tobat itu kalau kalian dosa, kalau pahala yang fair aja lah, hangus kan. Kalau ma'rufun, mendingan ngomong baik-baik deh. Ya, saya alhamdulillah nih nggak menerjemahkan ma'rufnya ya, baik-baik aja ya. Wa maghfiratun, dan minta maaf. Itu khairun, lebih baik daripada ngotot infak tahu-tahu barang diperiksa rekening kita di bank Allah di akhirat nanti kosong. Jangan pura-pura tidak tahu, ya udah sedikit tahu nih. Min sadaqatin yatba'uha adan, daripada kita ngotot sedekah yang akhirnya berdampak menyakitkan kepada penerima yang diizinkan Allah. Istri kita, anak kita ngejengkelakan sirik rabi, ya lebih baik dibalang akan kok lara hati rabi ini pun. Tapi nggak berdaya karena suaminya bisa pindah ke hati lain. Wallahu ghaniyyun halim. Ingat loh, Allah itu independen, tidak sangat terpengaruh berapapun infak kalian. Allah hanya halim, senang pada cara kalian berinfak. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi pada kualitas infak, bukan kuantitas. Ghaniyun menunjukkan Allah nggak tertarik kuantitas. Halim menunjukkan Allah tertarik kualitas. Yang disebut kualitas itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertanyaannya, paham nggak itu konstruksi qaul ma'rufunnya? Sekarang apakah kemudian Bundeng akan ngotot, Ustadz, gimana kalau bertobat? Coba misalnya Bundeng bertobat, ya Allah ampura ya saya ngungkit kebaikan saya. Kan dari dulu udah saya bilang mendingan gak usah infak. Tuh. Ada dua ajaran loh. Satu, ayo berinfak. Ajaran keduanya, ayo jangan infak. Dua-duanya udah dikasih Allah loh. Gimana itu? Masih mungkinkah kita membangun skenario nanti bertobatlah? Mau sudah dibuat dua pilihan kok. Satu, ayo berinfak. Satu, mendingan tidak berinfak. Ntar saya carikan ini ya. Saya teringat ayatnya, tapi pindah kemana ya? Apakah beliau yang pindah kemana? Nah, kita lompat ke 265. Kenapa ada dilema? Ini kuncinya. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum, mengenai model yang bisa untuk menjadi simulasi tentang orang-orang yang sukses story menginfakkan
apa yang kemudian diklaim sebagai miliknya karena mengharapkan mardotillah wa tasbitan, tuh, wa tasbitan min anfusihim. Pastikan tasbit dulu. Walaupun yang datang istri kita, saya sedang memberi Allah. Itu maksudnya. Kalau gagal mentasbit, mendingan gak usah infak tuh. Kalau ma'rufun lebih baik. Wa maghfiratun, maaf Neng, lagi punya idaman lain, buat idaman lain dulu ya. Menyakitkan enggak? Enggak menyakitkan dalam hal infaknya, menyakitkan dalam idaman lainnya doang. Jujur. Kayak jangan baik variannya. Barang jere lagi nih mekanin varian. Ya Allah, Ama nggak pernah bilang-bilang. Kebetulan Dede ada tabungan banyak, udahlah. Kasihkan aja lah. Tapi jangan pulang lagi ya. Berinfak tadi itu apa perlu kesadaran enggak? Kesadaran soal dan berinfak. Masalahnya kalau kita tidak supaya tidak memikirkan muslah suruh anak-anak begini lagi. Jadi sebetulnya Allah itu ghaniyun, tidak tertarik infak kita. Yang lagi diuji bukan infak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi begini, bapak-bapak, ibu-ibu, komponen alladzina yu'minuna bil ghaibi ini, satu, percaya enggak Allah itu eksis. Dua, percaya enggak ada malaikat-malaikat bekerja mengalirkan rezeki, memenuhi kebutuhan kita, menggerakkan mata kita. Enggak kelihatan kan? Sampai kemudian sering kita bahas pada setiap sakaratul lebih dari 8 malaikat ngepung itu si jenazah. Kita juga lagi mentalkin, nggak sempat lihat itu malaikat itu narik nyawa kita. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, wabil akhirati hum yuqinun. Pertanyaannya, mana lebih sulit dari 3 faktor bil ghaib itu? 1, percaya pada Allah. 2, percaya pada malaikat. 3, percaya pada akhirat. Mana yang paling sulit diwujudkan dan sering gagal hampir seluruh umat? Yang akhirat. Kalau sudah sukses pada akhirat, maka berinfak nggak perlu dimotivasi, maka sholat nggak perlu jangan. Tapi karena tidak percaya akhirat, berat sholat itu, berat infak itu, karena ada pilihan yang lain. Tuh. Nah nanti kita ketemu di wabil akhiratihum yuqinun. Tapi secara prinsip sudah tergambar ya yang dimaksud wa mimma razaqnahum yunfikun. Kira-kira berat enggak dibayang-bayangi pasca syarat? Berat kan? Nah informasi terbaiknya adalah apapun yang telah diberikan oleh Allah lalu dirubah jadi milik kita, itu berikan min setengahnya. Berarti sudah berakhir cerita ada yang tidak mampu infak. Ini bukan soal kaya, bukan soal miskin, karena semua telah dirubah oleh Allah menjadi DHV, sang pemilik. Kalau HP maaf ya, minyak obat nyamuk tanpa asap. Iya HP. Oh vape. Nun. Tadi katakan kan lima rezeki itu kan 50% ya. Min sebagian. 50% jadi kan bisa bilang kan. Oke ya, boleh bagus pakai matematika 50%. Tapi kalau kita yang lain melihat dengan secara falsafah dulu kan Abu Bakar kan kalau infak semua harta kan, satu fakos kemudian mengatakan juga pengen meniru itu, tapi terus nggak boleh kan, cukup sepertiga saja. Itu gimana Ustaz? Iya, sekarang mampu tidak menjaga investasi kita
pasca syaratnya. Abu Bakar mampu, maka dibiarkan oleh Nabi sekabeh. Tapi Allah Maha tahu kita nggak akan mampu, setengahnya deh latihan. Nggak ada batasnya loh. Karena persoalan tasbitan tadi, kukuhkan dulu, jangan mendua, harus mirip. Pilihannya saklek lagi, berilah itu kembalikan padaku. Wong dulu saya yang kasih. Nah, yang dulu pernah dikasihkan, tolong kembalikan pada saya. Setengahnya deh. Tapi nggak ada yang tidak mampu. Semua sudah diberi kemampuan apapun. Sampai pada taraf paling rendah, kemampuan kita berdoa. Maka kita doakan kebaikan karena nggak mampu lagi. Suruh dia apapun. Kita telah memperbaiki. Kita lanjutkan. Ayat 2 sampai ayat 3 adalah soal siapapun, umum. Bisa orang yang sudah Islam, bisa orang yang baru mau masuk Islam, bisa orang yang belum kenal Islam. Dari mana tahunya? Yaitu kemarin kita bahas lil muttaqin itu. Tapi ayat 4 ini menyasar tentang orang-orang yang punya riwayat interaksi dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bisa Injil, Taurat, atau Zaburnya lah. Kita punya 2 kitab besar sebelum Al-Quran. Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa. Daud di tengah-tengahnya ada. Zabur ini kecil lah Zaburnya. Yang penting Taurat dengan Injil. Nah, beberapa orang di Madinah adalah penganut Nasrani, penganut Yahudi, pembaca Zabur, pembaca Injil, pembaca Taurat atau Injil Ibrani, ya, kan namanya Injil Ibrani ya, zaman itu. Mari kita lihat, menarik di sini nih ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan bagian lain dari syarat-syarat untuk disebut al-muttaqin, setelah yang pertama paling pokok adalah 1, beriman kepada yang gaib, 2, membuktikan kepercayaannya pada gaib itu melalui tindakan motorik sholat, yang ketiga mampu mentasbitkan cara charity berdermanya itu kepada Allah, mengembalikan milik. Yang keempat adalah menegaskan bahwa juga beriman kepada yang diturunkan kepadamu hai Muhammad. Kepadamu hai Muhammad. Yang diturunkan kepadamu hai Muhammad apa? Al-Quran. Berarti merefer kepada siapa ini? Ahlul kitab, Nasrani, ahlul kitab yang ada di Madinah. Mereka adalah penganut Injil, penganut Taurat, juga mungkin Zabur. Tapi mereka punya problem ajaran dari kitab itu. Bisa jadi beberapa perkamen hilang, beberapa bab hilang, beberapa halaman hilang, atau dihilangkan dan mereka tidak tahu lagi, atau cuma tinggal cerita-cerita. Apa yang hilang? Nanti kita baca ya. Tapi mereka akhirnya meneruskan petualangan kepercayaannya, bahwa di Injil disebutkan akan ada kitab terakhir, paket sempurna dengan Nabi terakhir, Rasul terakhir. Ya, begitu datang Al-Quran, dilantik Nabi Muhammad, maka kami aman, kami beriman. Mereka bergabung bersama Ansor dalam satu kekuatan di Madinah.
wa ma unzila min qablik. Kita ulang lagi. Bima unzila ilaik, isinya berarti Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, bisa Injil, bisa Taurat, bisa Zabur. Kalau saya sebut bima unzila ilaik, nabinya siapa ini? Muhammad. Kalau saya sebut wa ma unzila min qablik, nabinya siapa? Enggak ada sebutannya. Enggak ada sebutannya. Ingat, kita ada di Madinah sekitar tahun 1 Hijriah. Belum diperkenalkan nama-nama nabi. Baru akan diperkenalkan di ayat 30-an nih. Ibrahim segala nih. Bayangkan itu. Ada dua kemungkinan. Yang pertama memang karena akan diterangkan nanti. Yang kedua memotret realitas. Sudah pada lupa nama nabinya mereka. Plus ajaran-ajarannya. Gitu. Orang disebut. Isa udah disebut. Daud gak disebut. Musa gak disebut. Jangan lupa ya, Allah detil loh menyebut nabi-nabi di ayat yang lainnya loh. Ini kan perkenalan ini, Madaniyah ini. Ingat kita perkenalannya, ini nabi sekitar persiapan mau perang Badar ini. Perang Badar tanggal bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Maka sering diyakini surat Al-Baqarah ini untuk mengkonstruksikan persiapan perang Badar. Surat Al-Baqarah. Salah satu bukti adalah maka Nabi Musa setelah pindah dari Madian, kan Nabi Musa ini melarikan diri karena masuk DPO kan, daftar pencarian orang. Karena orang sengaja matiin uang, tenaga fisiknya kuat, padahal ngedorong doang mati. Maka diburu oleh kepolisian Fir'aun sampai membuat dia melarikan diri nyampe ke Madian, jauh dari Mesir, menikah. Akhirnya dianggap cukup, mudah-mudahan tentara dan kepolisian aparat Firaun sekalingan maning. Maka pulanglah, kali ini tidak sendiri, membawa istrinya kembali ke Mesir. Di tengah perjalanan ada situasi yang membuat semuanya berubah. Dalam keadaan gelap malam, ingin istirahat, sampailah di kaki bukit. Maka dia mengajak istrinya, mari kita bermalam di sini saja. Maka butuh pencahayaan. Dari kejauhan terlihat ada api menyala-nyala. Maka kata Musa, "Nong, tonggon ini kini ya. Cup aja nih dindi." Ya kan anak ngomong cup itu. Maka sampailah ke titik cahaya itu, didapatinya api itu terus menerus menyala pada sebuah pohon yang hijaunya semakin hijau. Jadi lama dipaling yakin hijau, kemudian yakin ireng itu wong kobong aja. Ini aneh. Pohon itu dibakar lalu terbakar, bukan semakin hitam, malah semakin menghijau. Bayangkan paruh hali lagi ngelamun deh ikut perimen ya. Kira-kira lamun diceluk rabine Kang ngerungur. Oh, lagi ngehulang. Kemudian ada audio, ya Musa, hei Musa. Pakai Musa, berarti bayangkan audio suara Allah itu. Kebayang gak ilustrasinya? Lagi kagum ngehulang,
Ada pohon terbakar nggak kering-kering malah menghijau. Ini pohon aneh amat ya. Udah habis pikir, tiba-tiba ya mus asli. Itu suara Allah. Asli. Copot sendalira. Beresir lagi nih altar yang suci. Tua. Kan gitu kan nama bukitnya kan. Ya ampura ya Allah. Ampura. Ketahui yang sedang ngomong ini Allahu la ilaha illa huwa. Satu ya. Dua, inna sa'ata atiyatun wa akadu uhfika. Tapi yang kedua, kiamat itu la'atiyatun, pasti terjadi dan datang. Wa akadu uhfika, tapi saya sembunyikan rahasianya sehingga yang kamu tahu cuma sedikit. Akhirnya seiring waktu beratus-ratus kemudian dituliskan si Taurat itu dan hilang itu tentang kiamat itu sampai sekarang. Itu Taurat. Itu di zaman Taurat ditulis hilang. Bisa jadi berkalingan, bisa jadi dilupakan. Kemudian Taurat dibaca, melintasi zaman Daud, melintasi zaman Isa, dan sampai ketemu zaman Muhammad. Umatnya sudah nggak kenal bahwa setelah mati ada hari kebangkitan. Yang dipahami oleh kaum Yahudi, kalau sudah mati jadi debu. Tuh, sampai sekarang. Kecuali namanya Yahudi, kan Yahudi ini ada dua nih. Ada Yahudi Farisi, ada Yahudi Saduki. Kecuali Yahudi Saduki, bisa dibahas itu ya. Terjadi hal serupa di Injil. Sampai Injil Ibrani pun tidak ada tentang akhirat. Maka umat Nasrani dan umat Yahudi di Madinah yang dihadapi Nabi Muhammad, persoalan yu'minuna bil ghaibi yang paling berat adalah persoalan wabil akhirati hum yuqinun. Tuh, itu maksudnya nih. Itu persoalan paling berat, maka kita jadi mafhum wa ma unzila min qablik. Nabi ini siapa? Tidak disebut. Mungkin udah lupa. Nabi ini bewer kalingan apa maning ajaran. Maka ketika diingatkan oleh Allah wabil akhirati hum yuqinun, itu menjadi top puncak dari tiga hal pokok dari yu'minuna bil ghaib. Kita ulang, yu'minuna bil ghaib isinya berapa variabel? Satu, percaya kepada Allah, bahwa Allah itu eksis walaupun tidak dapat dilihat. Yang kedua, percaya pada malaikat yang terus menerus bekerja karena Allah adalah maha rububiyah. Tuh ya. Ngedip mata, godong rigel, tangan anu keadaan tidur kita dibulak-balik sebagaimana pemuda Al-Kahfi juga dibulak-balikan oleh Allah melalui kerja-kerja malaikat. Semua banyak malaikat ketika seliweran, pading berkendeleng ya. Karena memang dia gaib, dan yang paling puncak adalah yang gaib itu soal nanti, yaitu soal akhirat. Nah, infak, sholat adalah soal-soal akhirat, tetapi prasyaratnya soal gaib, soal Allah, soal malaikat, tapi pasca syaratnya soal akhirat. Kalau kita sudah bisa menggabungkan semua itu, maka kita disebut al-muttaqin.
Ulaika, mereka itu orang-orang yang disebut al-muttaqin, sebagaimana penjelasan itu ala artinya apa? Ning deduhuran, di atas. Itu seolah-olah ingin Allah itu menghadirkan kita sedang berada di atas kendaraan. Bisa perahu, bisa kuda, bisa motor, bisa mobil, yang kesemua alat kendaraan kita yang akan mengantar kita ke destinasi tujuan surga itu bernama hudan. Ulaika, mereka itu akan dapat sertifikat sehingga berhak ala hudan, mendapatkan hadiah yang ditunggangi, mengantarkan, tidak akan kesasar, kita di atasnya kok. Ala mir rabbihim, bukan dari yang lain. Ala, di atasnya. Bayangkan kita menunggangi alat transportasi yang akan mengantar kita ke surga bernama hudan. Wa ulaika humul muflihun, itulah yang disebut dengan al-falah, yang sebelumnya kerja keras, akhirnya panen didapat. Petani itu menanam bibit, menutup tanah, memelihara, akhirnya panen, gembira, maka disebut al-muflihun. Jadi berat. Kenapa berat? Beberapa amal meminta pasca syarat. Ya. Jadi ada kemakbulan amal, namanya syarat. Ada kemakbulan pahala, namanya pasca syarat. Kalau prasyarat prasyarat sholat, wudu, niat, pakaian suci, tidak ada hadas, tidak ada najis. Nah, itu kemakbulan amal. Kemakbulan pahalanya selesai 2 kalimat salam, untungku. Tidak akan dibatalkan lagi seraga. Tapi yang lainnya ngeri, dan itu namanya infak. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Nah, ini kelompok lain. Yang tadi yang kita duga adalah orang yang telah berinteraksi dengan kitab-kitab lama, itu belum menjelaskan bahwa dia kafir. Ini kelompok lain sekarang. Kelompok yang kemudian mendeklarasikan, apapun Muhammad yang kamu omong, kami nggak mau tahu. Ada. Ini militan, pembenci Muhammad. Apa disebutnya itu? Hater ya? Apa ya? Wis pokoknya pembenci itu apa sebenarnya? Di negara kita ini ada yang fobia, Islamfobia. Iya, makanya ini alasannya akan diungkap oleh Allah. Nah, kita ulang lagi. Ketika Allah menyebut dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, al-muttaqin dimungkinkan menunjuk kepada siapapun. Begitu masuk ayat walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik, maka kita sadar ini bicara soal kelompok yang lebih dahulu eksis, Nasrani maupun Yahudi. Tapi sekarang bicara soal kelompok lain dari 2 kelompok sebelumnya yang memang Islamfobia. Apa mereka sikapnya? Yaitu tidak mau tahu, maka disebut kafaru. To cover, cover, ya, bed cover, berarti yang menyembunyikan kasur.
Ada orang warga laporan ke saya sebagai ketua RT. PRT, ya Allah, setiap malam saya kehilangan kasur. Kemana? Ketutupan bed cover. Lah bener orang ditutup ya kehilangan kasur. Padahal umur udah tua itu. Kafaru itu artinya menutup, tidak mau tahu, Islam fobia. Maka kata Allah, kelompok ini berarti dari Yahudi, Nasrani ada yang potensial mengubah Al-Quran jadi hudan. Itu yang penting. Tapi kelompok ini nggak akan potensial. Gimana membedakannya? Ini yang perlu membedakan orang seperti Muhammad, Ustadz, Kiai, Jemaah Murusan. Ya. Sawaun, mereka itu tidak akan berubah, konstan. Alaihim, dalam diri mereka. A'anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Mau kamu ceramahi, tidak kamu ceramai, la yu'minun. Yu'minun yang mana yuk? Ayo yu'minun yang mana? Yu'minuna bil akhirati. Karena problemnya mereka kehilangan ajaran tentang akhirat. Tuh, mereka ini. Nah, setelah diberitahu, lur, wong kono ya, Taurat memang gak lengkap. Kok iya? Makanya wa ma unzila ilai, coba terima yang dari saya, Al-Quran. Diterangkan, iya galema Quran yang lebih lengkap juga. Berarti setelah mati ada kebangkitan. Enak kan? Jadi kan dua. Makanya kita ilustrasikan apa ya maksud wa ma unzila ilaik dengan wa ma unzila min qablik. Mereka kemudian membandingkan Quran dengan beberapa kekurangan Injil, beberapa kekurangan Taurat. Itu wa ma unzila itu. Tuh. Tapi ada orang yang tidak mau membandingkan, nggak mau tahu, semah gitu loh. Paham ya? Cuma kita kan nggak di wilayah itu kan. Tuh. Bahkan belum sempat lagi membandingkan Islam dengan Kristen Buneng Maya. Begitu cerot langsung Islam sih. Maka mereka tetaplah yu'minun, sulit mencapai wabil akhirati hum yuqinun. Khotamallah, maka ini maka loh. Ini jawaban. Apabila kasus ini terjadi, ingat khotama, maka Allah kemudian kita tuh cover, maka Allah mengunci. Yang dikunci apa yuk? Ayo kita ulangi. Saya to cover, menutup. Yang saya tutup berapa jalur transformasi? Satu, fungsi visual. Mungkin ada mujizat, mungkin ada kebaikan orang. Di zaman Nabi sebelumnya ada show, ada laut dibelah, ada burung bisa dihidupkan lagi. Di zaman Nabi Muhammad kebaikan Nabi Muhammad, Allah Nabi Muhammad itu show, itu namanya visual. Ada juga cerita penjelasan lewat telinga, tapi ada lewat getaran hati. Semua oleh diri Islamfobia itu to cover, ditutup, maka dikunci oleh Allah. Yang dikunci apa? Nggak bisa. Pintu yang udah terlanjur ditutup. Emang ada tak yang dikunci itu bukan pintu? Ya artinya berpintu. Celana kan diseleting, kantong dikancingi. Jendela. Lah iya, jendela kan anak pintu. Motor. Hah? Motor ya, serangkut bae motor. Jadi jangan coba-coba punya anggapan hati saya dikunci oleh enggak. Allah menyepret lawang yang kita tutup. Paham enggak?
Maka kata salah saya menutup lawang. Maka tak cepret. Ini ibarat kita masuk kamar mandi, kita diprank dari luar dicepret. Maka kita tolong pengen metuke. Salah dewek mandi kamar mandi. Paham gak ilustrasinya nih? Nah ini yang perlu kita perbaiki. Selalu saja pikirannya Allah mengunci hati kita. Enggak pernah. Yang nutup hati siapa? Diri kita. Mata kita enggak mau melihat kebaikan Rasulullah. Telinga kita enggak mau mendengar penjelasan Rasulullah. Kita tutup, maka sekalian dicepret oleh Allah. Yang ditutup bukan hati, cepretannya itu. Gimana? Dirinya yang Iya kan, mari kita lihat. Kan nggak bisa berdiri sendiri Bu Ima. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Mereka udah lebih dulu to cover, menutup. Tuh, gitu. Nah sayang, ayatnya dipisahkan dari induknya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun, disumpeli. Siapa yang nyumpeli tadi? Yaitu kegiatan kafaru, kegiatan cover, menutup. Maka walahum azabun alim. Azabnya apa? Enggak, azabnya yang mana? Yaitu ketika orang masuk kamar mandi, ada teman yang uji dari luar, gegemboran lah kesini buka lawang. Kebayang nggak? Ada orang masuk kamar mandi, ada temannya jahil, dikunci dari luar. Akhirnya tolong, nggak ada yang nolongi. Kita ngunci hati kita ngunci mata kita ngunci telinga kita. Barang dibuka nggak bisa lagi. Itulah azab besar. Kenapa disebut azab besar? Durung mati waktu kuan. Belum nyawanya belum dicabut, tapi hatinya sudah dibuat mati. Kenapa mati? Karena ditutup. Yang mau masuk nggak bisa masuk, yang mau keluar nggak bisa keluar. Mau ketutup. Dari hatinya harus ada yang masuk nutrisi. Dari hati juga harus ada yang keluar karena racun. Tapi semua nggak bisa. Ditutup oleh diri sendiri, sama Allah sekalian dikunci. Itu azab. Kenapa azab? Belum nyawanya belum dicabut, tapi setara orang yang sudah tidak punya masa depan. Ngeri nggak? Orang mati sudah tidak punya hati, sudah tidak punya mata, sudah tidak punya telinga. Ngeberung lamun dicelup. Pura-pura kedeleng lamun lagi di katonaken. Duwe perasaan. Kalau istidraj itu dikunci apa? Iya sama bentuknya. Jadi kita akhirnya mendapat informasi ajab adimiku ora kudu nonggoni mengku kiamat. Siki gebisa. Bukan hanya nyicip, betapa orang tidak diberi peluang bertobat. Lah kan udah gak butuh tobat, udah mati kok hatinya. Makanya saya bilang, kalau orang sudah kehilangan kesempatan bertobat itu azab. Itu azab. Naudzubillahi min dzalik. Kita lihat kesimpulan Allah. Ini kesimpulan untuk menjawab apa yang dimaksud Bu Iman. Wa minan nasi, realitasnya. Berarti kapan itu? Pada saat itu atau kapan? Nah jawabannya kapanpun. Wa minan nasi, kapanpun, realitas di antara manusia itu man selalu ada yang yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, merasa ngakunya sedang beriman pada Allah dan sedang mengakui akan ada hari kebangkitan.
Faktanya wa ma hum bimu'minin, itu nggak pernah dicapai. Mungkin bukan dua-duanya percaya pada Allah, tapi sebetulnya tidak percaya akhirat. Taunya dari mana? Salat duhanya bukan untuk akhirat kok, untuk dunia. Istri berbakti pada suami bukan untuk Allah kok, tapi takut nggak diberi nafkah. Ini soal tasbitan. Makanya saya paling senang, saya pentingnya itu beriman pada Allah, beriman pada hari akhir. Ini membentuk pergerakan navigasi itu. Bagaimana Ustadz Lamun percaya pada Allah tapi nggak percaya pada akhirat, tetap hangus pahalanya. Tuh. Jadi harus dua-duanya itu. Nah, lebih sempurna ditambahi percaya pada malaikat, maka akan membentuk pribadi lil muttaqin. Nah, ayat 1 sampai 7, ayat 8 ya, memang memerlukan kedalaman pembahasan karena ayat berikutnya mudah. Sudah mulai hukum, undang-undang, besok kita akan teruskan dengan ayat-ayat berikutnya. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pengantar. Secara total ada 7 kelompok materi di surat Al-Baqarah. Penutupnya, puncak kelompok 7-nya namanya krisis kedermawanan. Tapi sudah kita bahas tadi, nanti akan kita ulang lagi. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.